Desa News. Di sini kita akan membahas tentang kisruh sepak bola Indonesia yang masih berlangsung. Dan tim transisi yakin akan menjalani tugasnya dengan baik. Namun, beda halnya dengan PSSI. Karena PSSI masih ragu bahwa tim transisi dapat menyelesaikan permasalahan sepak bola Indonesia. Polemik persepak bolaan Indonesia belum jelas titik akhirnya. Tim transisi bentukan Kementerian Pemuda dan Olahraga telah siap menunaikan tugasnya membenahi carut-marut dunia sepak bola Indonesia. Salah satu cara yang akan ditempuh yaitu berkoordinasi dengan Badan Persepak Bolaan Dunia atau FIFA. Sumbangsi saya segera menyelesaikan persoalan ini, itu satu. Kedua, segera menghubungi FIFA. Ya. Ketiga, menata persepak bolaan Indonesia ini menjadi jauh lebih baik, terbuka, transparan, kemudian duduk, ya. Kalau perlu sampaikan ke publik ini loh, roadmap-nya, targetnya seperti ini. Untuk mencapai target seperti ini apa yang harus diselesaikan? Sementara itu PSSI sanksi, tim transisi dapat menyelesaikan polemik sepak bola Indonesia. Penunjukannya ini seperti apa? Apakah memang dadakan atau memang sudah dipikirkan secara matang sebelumnya gitu? Ya kita lihat aja dari mundur 1, mundur 2, nanti kedepannya seperti apa? Gitu. Apakah tim transisi ini akan efektif? Apakah akan bisa menjalankan kompetisi dan persepak bolaan Indonesia yang cukup luas? Sementara itu FIFA telah memberikan batas akhir 29 Mei untuk menyelesaikan kisruh yang terjadi antara pemerintah dengan PSSI ini. Dalam suratnya, FIFA meminta intervensi Kemenpora terhadap PSSI dicabut. Sedangkan jika sampai tanggal yang ditentukan kisruh ini belum berakhir, semua kegiatan nasional yang dicanangkan PSSI terancam batal. Di antaranya, Indonesia terancam tak dapat berkompetisi dalam AFF U16, AFF U19, SEA Games, dan Asian Games. Untuk menghindarkan Indonesia dari kompetisi sepak bola internasional, rencananya tim transisi akan menemui FIFA secara langsung. Sebelumnya, Kemenpora telah menunjuk 17 orang dalam tim transisi pada Jumat 8 Mei 2015 lalu. Namun kini dari tim transisi hanya tinggal 15 orang, karena Felix Wanggai dan Darmin Nasution telah mengundurkan diri. Kemenpora membekukan PSSI 18 April lalu. Akibatnya PT Liga Indonesia yang berada di bawah PSSI tak bisa melanjutkan pertandingan sepak bola tanah air. Hal ini menyebabkan protes keras dari para pemain dan pelatih yang berlaga di Liga Indonesia. Sekian berita tentang kisruh sepak bola Indonesia. Sampai bertemu lagi di berita selanjutnya. Siapkah Anda untuk pertarungan terbesar abad ini? Dadu mereka luar biasa, sangat kuat. Sinyalku hilang. Oh no, aku play. It's alright baby, kita punya pendant yang paling hebat. Bersiaplah untuk menang. Karena kalah bukanlah pilihan. Sudah terlambat, mereka hampir dapat tourism monopoli. Pertarungan belum berakhir. Kita ambil alih kota ini. Akhirnya, Jakarta sekarang ada di tangan kita. Hidup memang penuh kejutan. Ayo selesaikan dengan triple monopoly. Game untuk segala usia. Live, let's get rich. Ku beri satu permintaan. Aku pengen teman hidup yang baik, pengertian, sabar, penurut, dan yang penting setia. Oke. Yang penting happy. Bertemu lagi bersama saya Faisal Bahri di Desa News. Kali ini kami akan membawakan berita kriminal. Sebanyak 13 anggota kawanan curanmor yang diotaki mahasiswa dan pelajar diringkus unit Reskrim Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Minggu siang 31 sepeda motor hasil curian diamankan petugas.
Untuk skala mahasiswa dan pelajar sebagai pelaku sindikat curanmor, jumlah 31 kendaraan bermotor yang berhasil diamankan polisi ini terbilang lumayan besar. Dan sepertinya mereka sudah malang melintang dan terbiasa beraksi. Selain 31 kendaraan bermotor, polisi juga meringkus 13 tersangka. Para pelaku yang diantaranya adalah mahasiswa dan pelajar memegang sejumlah peranan. Diantaranya bertugas sebagai otak curanmor, pemetik, serta penadah motor hasil curian. Beli motor bodong. Penadah. Iya. Yang suruh siapa? Yang suruh. Nah. Teman. Berapa lo beli biasanya? Beli satu. Hah? Harganya berapa? 4.750. 4.750. Iya. Daerah operasi para pelaku meliputi Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Barat, Tangerang, dan Banten. Dalam aksinya, para pelaku menjalankan aksinya dengan modus pepet rampas atau menggunakan kunci letter T. Pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor yang akhir-akhir ini sangat marak dengan beberapa modus, yaitu pepet rampas, bahkan melukai korban, dan juga memetik, mengambil langsung milik korban, masyarakat yang sedang ada di rumah, ada juga di toko-toko, lagi berbelanja, bahkan lagi bekerja. Satu pelaku ternyata masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Polda Banten. Sebelumnya petugas terpaksa melumpuhkan kakinya dengan tembakan setelah mencoba melakukan perlawanan. Petugas mengimbau bagi masyarakat yang kehilangan sepeda motor dapat mendatangi Polsek Pademangan dengan membawa dokumen lengkap, antara lain BPKB dan STNK. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Lagi berbelanja, bahkan lagi bekerja. Satu pelaku ternyata masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Polda Banten. Sebelumnya petugas terpaksa melumpuhkan kakinya dengan tembakan setelah mencoba melakukan perlawanan. Petugas mengimbau bagi masyarakat yang kehilangan sepeda motor dapat mendatangi Polsek Pademangan dengan membawa dokumen lengkap, antara lain BPKB dan STNK. Sekian berita tentang kriminal. Terima kasih dan sampai jumpa. Nama dia Hap, jagonya menangkap. Bakatnya terlihat dari kecil. Bahkan lebih kecil lagi. Maaf, pohon orok. Dengan segala upaya, Hap mengejar cita-citanya. Bukan apa? Nangkap kesempatan pakai serbuan gratisan Axis. Gratis nelpon sepuasnya. Gratis SMS ke semua operator. Semua seharian. Kau bakat, kami butuh kamu, Hap. Hah? Jadi kiper, Coach? Grafik prosesor unit Mali 450 untuk bermain game lancar ada dalam Advan Barca. Aku happy karena pemain Barca juga pakai. Advan Barca, Absolute Entertainment. Selamat siang, bertemu lagi di Desa News dengan saya Faisal Bahri. Di sini saya akan menyajikan kabar kemajuan teknologi di negara Jepang yang menciptakan robot unik, dan kali ini Jepang menciptakan robot yang bernama Robi. Dan untuk mendemonstrasikan hasil karya terbaru robot mereka, ditampilkan 100 robot yang menarik. Teknologi robotika memang menjadi salah satu aspek yang sangat berkembang pesat belakangan ini. Dan hal tersebut berhasil dibuktikan oleh sejumlah ilmuwan Jepang yang baru-baru ini memperkenalkan hasil karya robot terbaru mereka. Salah satu jenis robot yang ditampilkan pada hari Selasa kemarin adalah jenis robot Robi. Dalam demonstrasi aksinya, 100 robot Robi melakukan gerakan menari secara bersamaan. Robot ini merupakan karya dari Tomotaka Takahashi, CEO dari Universitas Tokyo, yang merasa bahwa tantangan dalam mendesain sebuah robot adalah bagaimana nantinya dapat memproduksi robot tersebut dengan harga murah, sehingga dapat diproduksi dengan massal.
じゃあロボットがたくさん集まると一体どんな感じなんだろう、そこでは何が起きるんだろう、我々は何を感じるんだろう、それを実際にやってみようと思ったわけです。で、今までねそのような試みがなかったんですね。なぜならそんなにたくさん存在するロボットがいなかったからですね。ロビだったらそれができるはずだということで、今回ですね、皆さんとね一緒にこの100ロビという企画をしました。For your information, satu robot Robi membutuhkan dana sekitar 1.500 US dollar atau sekitar 18,8 juta rupiah. Selain robot Robi yang dapat menari, kemarin juga ditampilkan jenis terbaru dari yang dapat berbicara, yakni jenis Sota serta Komu. Bahkan dalam acara perkenalan ini, dua pemandu acara ini pun merupakan robot wanita yang dapat berbicara. Meskipun sudah dapat berbicara, tapi Hiroshi Ishiguro, pria yang berada di balik pembuatan robot ini, masih menyatakan bahwa pembicaraan mereka masih terbatas dan tidak bisa mencerna kalimat yang rumit. 複雑な会話ができたんです。でも2人のロボットがこう喋ってるところに、横から参加するという形であれば、十分人間っていうのは対話感を持てると思います。今日は僕らとお話をしましょう。Untuk Anda yang tertarik memiliki robot Sota, Anda dapat membelinya dengan harga 850 US dollar atau sekitar 10,6 juta rupiah. Well, jika Anda penggemar Transformer, mungkin Anda lebih tertarik dengan robot yang satu ini, Kenji Ishida, serta Wataru Yoshizaki, pengembang robot yang bekerja di Brave Robotics, sedang bekerja dalam proyek untuk membuat robot yang memiliki kemampuan berubah bentuk dari mobil menjadi robot dan sebaliknya. Pada awalnya, di tahun 2012, mereka membuat robot yang berukuran kecil, namun sudah berhasil mendemonstrasikan kemampuan robot tersebut untuk berubah bentuk. Lalu di tahun 2014, mereka sedang mengerjakan versi lebih besar dari robot tersebut, yang kali ini memiliki tinggi sepanjang 1,2 meter. Tidak hanya berubah bentuk, robot tersebut pun mampu berjalan dan menggerakkan tangannya, dengan dikendalikan melalui sebuah laptop. So, apakah Anda juga tertarik untuk memiliki robot, good people? Sekian berita tentang kemajuan teknologi dan sampai jumpa di berita selanjutnya.